Ayo adik-adik, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Adik-adik, jangan lupa siapin persembahannya ya.
Shalom. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Opa Budi dan Oma Deki agar diberikan kesehatan, perlindungan, dan dijauhkan daripada yang jahat. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yuk kita memulai sekolah minggunya, kita sungguh-sungguh datang sama Tuhan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaanmu sepanjang minggu ini. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah anak. Berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan katakan Amin. kita mau mulai sekolah minggunya, semuanya mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Berkat Kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku
Dimulai dari 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Oh yes. Oh sus. Oh Yesus. Yes, yes, yes. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Yuk kita mau nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, semuanya Tuhan sediakan bagi. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, ingatlah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Yuk adik-adik kita mau mulai dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita doa dulu. Jangan lupa juga siapkan Alkitabnya. Doa dimulai. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Engkau sudah memimpin kami. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman. Berkati kakak-kakak yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan. Yang siap mendengarkan firman katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak berharap semuanya luar biasa. Kak Mary senang hari ini bisa berkumpul kembali. Meskipun masih lewat online, tapi Kak Mary bisa melihat, oh ada siapa? Oh ada Evando. Siapa lagi ya? Oh ada Rafa, ada Iren, ada Hilda, ada Leona. Wah, Kak Mary senang banget. Matthew mana ya? Matthew. Oh Hiskia belum kelihatan ini. Yuk kita
kita mau dengerin firman Tuhan dulu yuk. Ayo. Yang belum bangun semuanya yuk. Yuk. Oke, Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap firman yang ditabur boleh menjadi berkat, boleh menjadi rema buat kami semua yang mendengarkan ya Tuhan. Biarlah Kau mengurapi firman yang hamba-Mu tabur, biarlah Kau juga mengurapi hamba-Mu yang membawakan firman, juga Kau mengurapi setiap anak-anak yang mendengar. Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh dinyatakan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah yang baik, dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke. Hari ini Kak Mary mau membawakan cerita tentang perumpamaan talenta. Kak Mary ambil dari Matius 25 ayat 14 ya, sampai dengan 30. Oke. Hari ini ceritanya tentang talenta. Talenta itu apa sih? Talenta itu modal. Talenta itu adalah kemampuan yang Tuhan kasih kepada kita. Talenta itu bermacam-macam. Misalnya talenta menyanyi, talenta menari, talenta berkhotbah, dan banyak lagi talenta yang Tuhan kasih sama kita. Setiap orang Tuhan kasih talenta yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh iri sama teman-teman kita yang Tuhan kasih talenta yang misalkan, oh Cika bisa nyanyi, oh Kesia bisa menari. Kita tidak boleh iri sama teman-teman kita ya. Karena Tuhan gak suka kalau kita iri sama teman-teman kita ya. Karena iri adalah perbuatan siapa? Oh iya, perbuatannya Mr. I, yaitu Mr. Iblis. Oke? Nah, oke, hari ini tentang talenta. Talenta di mana ada seorang tuan yang kaya banget. Kalau kaya banget berarti uangnya banyak ya. Nah, kalau dia kaya, tuan ini karena saking kayanya dia mau pergi ke luar negeri. Dia mau jalan-jalan, dia mau happy-happy ke luar negeri. Ketika dia mau jalan-jalan, dia bilang sama hamba-hambanya, dia punya 3 hamba, ya. Dia mau memberikan talenta kepada hambanya itu. Untuk apa talenta itu? Untuk dikembangkan oleh hamba-hambanya. Ada 3 orang hamba yang diberikan talenta. Hamba yang pertama diberikan 5 talenta. Berapa? 5 talenta. Oke, ya. Hamba yang kedua diberikan berapa? 2 talenta. Nah, hamba yang ketiga diberikan berapa? 1 talenta, 1 saja. Oke. Lalu kemudian tuan yang kaya raya ini dia bilang, hamba-hambaku aku berikan kamu masing-masing talenta ya. Oke. Lalu hamba-hambanya itu berkata, siap tuan, oke. Nah lalu kemudian tuannya ini pergilah dia ke luar negeri. Dia jalan-jalan, happy-happy, senang-senang karena dia banyak uang. Nah lalu kemudian ketika mereka semua sedang berusaha, Tuhan itu melihat kita. Tuhan itu melihat yang kita lakukan. Ketika kita rajin, ketika kita tidak suka menunda, ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Ya, kalian tahu adik-adik, hamba yang diberikan 5 talenta, dia bisa mengembangkan talenta itu menjadi 5 talenta lagi. Berarti berapa? Iya betul, 10 talenta. Ya, 5 talenta ditambah dengan 5 talenta. Oke. Hamba yang kedua punya berapa? Hamba yang kedua juga sama seperti hamba yang pertama tadi. Dia bisa mengembangkan talenta itu dan dia bisa memberikan laba 2 talenta lagi. Nah, hamba yang ketiga adalah hamba yang malas sekali. Tuhan Yesus paling tidak suka dengan anak-anak yang MALAS alias malas. Karena malas itu adalah pekerjaan Mr. I ya. Oke. Lah, apa yang dilakukan dengan hamba yang ketiga ini? Ya, dia malas. Dia gak mau ngapa-ngapain. Dia gak mau berusaha. Dia cuma menggali tanah. Lalu kemudian apa yang dilakukan? Talentanya itu dimasukkan ke dalam tempat yang dia sudah gali. Lalu disembunyikan di sana. Kira-kira berkembang gak ya adik-adik? Tidak. Sama sekali tidak berkembang. Berbeda dengan hamba yang pertama dan hamba kedua. Firman Tuhan katakan,
siapa yang setia dalam perkara yang besar, maka Tuhan akan percaya. Siapa yang setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi kalau kita dalam hal kecil aja setia, Tuhan pasti akan tambahkan kita lebih lagi, ya. Tetapi kalau dalam hal kecil aja tidak setia, Tuhan tidak akan pernah memberikan lagi, ya. Oke. Lalu kemudian setelah itu kembalilah hamba mereka, hamba yang 3 orang itu, ya, sambil menunggu tuannya datang. Ketika tuannya itu tiba-tiba dia datang, ya, dari perjalanan luar negeri. Ketika tuannya itu datang kembali, lalu tuannya segera pengen ketemu nih sama hamba-hambanya tadi 3 orang yang dikasih masing-masing talenta tadi. Apa yang terjadi? Ketika bertemu, hamba yang pertama langsung bilang, Tuhan, ini loh 5 talenta yang Tuhan kasih, aku bisa nambah jadi 5 lagi loh, berkembang loh Tuhan. Oh, tuannya itu berkata, bagus, engkau hambaku yang baik dan setia. Luar biasa. Yang kedua, hamba yang kedua, Tuhan, aku juga dapat loh, Tuhan kasih aku 2 talenta kan, ini aku dapat lagi 2 talenta. Wow, tuannya ini dibuat senang banget. Lalu tuannya bilang, bagus, engkau juga hambaku yang baik dan setia. Ketika hamba yang ketiga, apa yang terjadi? Wow, tuan ini marah. Kenapa marah? Karena hamba yang ketiga ini tidak menghasilkan apa-apa. Dia takut sama tuannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengembangkan yang 1 talenta tadi. Lalu kemudian karena si tuan tadi marah, lalu kemudian hamba yang ketiga ini dihukum. Apa yang dilakukan kepada hamba yang ketiga itu? Hamba yang ketiga itu dia dimasukkan ke dalam penjara yang paling gelap. Penjara yang paling gelap yang penuh dengan kertak gigi dan nyala api. Di mana itu adik-adik? Di mana? Oh iya, betul. Neraka. Ada yang mau masuk neraka? Kameri nggak mau. Semuanya pasti mau masuk surga kan? Nah, maka dari itu Kameri minta mulai hari ini kita tidak lagi menunda-nunda. Kita tidak lagi bermalas-malasan seperti hamba yang ketiga ya. Kita mulai sekarang harus sungguh-sungguh jadi anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Ya, kita mesti jadi anak yang betul-betul bertanggung jawab atas talenta yang Tuhan kasih sama kita. Jangan sampai kita diberikan talenta sama Tuhan, tapi kita menganggap, ya nggak apa-apa, berdoa nggak apa-apa, ditunda, tidak, ya. Jangan menunda pekerjaan Tuhan. Jangan menunda segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan jadikan kita anak-anak yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Biarlah kita menjadi, kalian dan Kameri menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah adik-adik setiap hari berdoa, minta supaya Roh Kudus menuntun langkah adik-adik dan Kameri setiap hari. Oke, yuk. Sebelum Kameri tutup dalam doa, kita mau ayat hafalan dulu di Matius 25 ayat 29a. Oke, Matius 25 ayat 29a. Ya, yuk, ini dia ayat hafalan kita hari ini. Oke, sekarang waktunya kuis ya. Jangan lupa adik-adik, kuisnya seperti biasa kalian videokan, lalu kemudian kirim ke WA Kameri ya. Oke, nanti Kameri tunggu ya seperti biasa. Yang pertama adalah ayat hafalan. Kameri minta hafalkan ayat hafalan hari ini dan kemudian kalian videokan. Pertanyaan yang kedua adalah siapa saja yang diberikan talenta ya. Maksudnya itu siapa saja, kepastikan hambanya ya, tetapi maksud Kameri itu berapa orang yang dikasih talenta itu ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa masing-masing talenta yang diberikan kepada hamba-hamba tersebut dalam cerita hari ini. Oke, Kameri tunggu jawaban kalian. Yuk kita semuanya tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Kami semua sudah mendengarkan firman tentang talenta, sehingga membuat kami mengerti menjadi agar kami menjadi anak yang setia di dalam Tuhan. Kami menjadi anak yang sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Kami menjadi anak yang bertanggung jawab di dalam Tuhan.
Bila setiap hari kami mau lebih lagi rajin berdoa dan meminta Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun langkah kami. Bapa, juga aku berdoa pada pagi hari ini, biarlah terus Engkau mengurapi setiap anak-anak kami ya Tuhan. Biarlah semakin hari kami semua menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Engkau juga yang memberkati setiap orang tua anak-anak kami di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Engkau yang baik. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat.